Rahayu Sagung Dumadi, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang dua tokoh besar yang menjadi korban kelicikan dan fitnahan keji Mahapati Halayuda. Raden Wijaya wafat pada tahun 139. Penerus Singgasana Majapahit adalah sang putra mahkota Jayanegara. Sejak Majapahit dipimpin Jayanegara, raja kedua Majapahit pada tahun 1309 sampai 1328, gejolak terus terjadi yang justru datang dari internal kerajaan Wilwatikta itu sendiri. Salah satunya insiden tragis Patih Nambi, abdi setia Raden Wijaya itu tewas difitnah pejabat licik yang bernama Mahapati Halayuda. Kala itu Nambi dituduh sebagai pemberontak pada tahun 1316 Masehi. Sebelumnya, serangkaian pemberontakan di Majapahit pada tahun 1316 juga menewaskan abdi setia Raden Wijaya, yakni pertarungan Ronggolawe dan Kebu Anabrang. Kemudian matinya Lembu Sora di halaman istana Majapahit. Semua insiden tragis itu aktornya didalangi oleh Halayuda. Nagara Kertagama, Pararaton, dan Kidung Sarandoka mencatat peristiwa berdarah Nambi. Rahadi Budi Setio dalam Banjir Darah di Majapahit pada tahun 1966 menyebut peristiwa yang menimpa Nambi dan pengikutnya di Lumajang termasuk gerakan pergolakan terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit. Tragedi berawal dari tahun 1316. Saat itu Nambi mendapat kabar kalau ayahnya yang bernama Pranaraja sedang mengalami sakit keras dan di kondisinya kian kritis. Namun Kidung Sorandaka mencatat ayah Nambi bernama Pranaraja. Wiraraja dan Pranaraja adalah sosok yang sama, meski belum dipastikan 100% kebenarannya. Slamet Mulyono dalam Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit pada tahun 2012 menyimpulkan Wiraraja dan Pranaraja merupakan dua sosok yang berbeda. Wiraraja adalah ayah Ronggolawe, sedangkan Pranaraja adalah ayahanda dari Nambi. Hal itu dikuatkan dengan penemuan prasasti Kudedu pada tahun 1294 yang mencatat Wiraraja dan Pranaraja adalah tokoh yang berbeda, meski sama-sama punya jabatan penting di Kerajaan Singosari di rezim Raja Kertanegara pada periode yang sama. Jadi dapat diartikan ayah Nambi adalah Pranaraja, bukan Arya Wiraraja. Dalam kisahnya, Pranaraja berasal dari Daha atau Kediri. Ia bermaksud ke Lumajang untuk menemui kawan lamanya Arya Wiraraja, ayah Ronggolawe. Dilanjutkan kepulangan Nambi waktu itu dikawal pengikutnya dan ditemani sejumlah pejabat Majapahit. Nambi bergegas ke Lumajang untuk mengetahui kondisi Pranaraja. Setiba di Lumajang, Pranaraja ternyata sudah wafat saat Nambi di perjalanan menuju Lumajang. Kabar duka itu pun segera tersiar ke Majapahit. Si licik Halayuda yang mendapat informasi itu langsung memanfaatkan momen untuk merencanakan melenyapkan Nambi. Mewakili Majapahit, Halayuda datang melayat ke Lumajang dan menyampaikan ucapan bela sungkawa dari Raja Jayanegara. Halayuda kembali bersiasat busuk dengan menyarankan Nambi memperpanjang masa isinya untuk khusyuk mengurus kematian sang ayah dan bisa menenangkan diri sebelum kembali bertugas di kerajaan. Nambi terperangkap siasat busuk Halayuda. Ia pun menyetujui saran itu dan berterima kasih karena diberi kelonggaran. Sepulang dari Lumajang,
Halayuda menyampaikan hal lain ke Raja Jayanegara. Halayuda melaporkan kalau Nambi menolak kembali ke kerajaan karena berencana memberontak Majapahit. Jayanegara terkejut mendengar kabar yang disampaikan Halayuda. Sang raja termakan hasutan dan bereaksi sangat marah. Para raton mencatat Jayanegara memerintahkan Halayuda memimpin pasukan ke Lumajang untuk menumpas Nambi. Negara Kertagama menceritakan Jayanegara memimpin operasi militer. Mendapat kabar bakal diserang Majapahit, Nambi kaget bukan kepalang. Ia sama sekali tak menyangka dirinya bakal ditumpas dari kerajaan tempat ia mengabdi sejak awal Majapahit berdiri. Mengantisipasi serangan, Nambi mendirikan benteng pertahanan di dua lokasi, di Gending dan di Pejarakan. Tapi pasukan Majapahit berjumlah besar, mampu memporak-porandakan kedua benteng itu. Nambi dan pasukannya tak mampu menghadang serangan bertubi-tubi Majapahit, hingga akhirnya tewas dalam peperangan. Para raton mencatat Nambi gugur dalam benteng pertahanan akibat serangan bertubi-tubi para panglima perang Majapahit. Begitu pula dengan seluruh pengikut dan keluarganya. Dengan tewasnya Rakian Patih pertama kerajaan Majapahit itu, Halayuda kembali tersenyum manis. Ambisinya terpenuhi. Targetnya tercapai. Halayuda menduduki jabatan Rakian Mahapatih, menggantikan Nambi yang sebelumnya menjabat Rakian Patih. Penulis Rakara Volta dalam bukunya yang berjudul Konflik Berdarah di Tanah Jawa, Kisah Para Pemberontak pada tahun 2008, lempengan Tembogo Sidotoko bertarikh tahun Saka 1245 atau 1323 Masehi menyatakan bahwa yang menjadi Mahapatih Majapahit adalah Dyah Halayuda. Para raton mengisahkan runtuhnya Lumajang dengan menyebut tahun Saka Naga Nahut Wulan. Nagara Kertagama mengatakan tahun Mukti Guna Taksarupa. Dua versi itu menunjukkan tahun yang sama, yakni 1238 Saka atau 1316 Masehi. Pada tahun 1316 itu pula Arya Wiraraja sang penguasa Lumajang wafat. Dikisahkan tragedi Nambi dan jatuhnya Lumajang memantik pergolakan di sejumlah daerah bawahan Majapahit, termasuk Pasadeng atau Sadeng dan Patukangan atau Keta yang merupakan wilayah Lumajang di Gang Juru yang dirintis Arya Wiraraja. Kematian Nambi terbalas melalui pemberontakan Sadeng dan Keta yang sempat membuat Majapahit kewalahan, walau akhirnya tetap memenangkan peperangan. Kisah tragis Lembu Sora tewas di istana Majapahit juga akibat fitnahan Halayuda. Pertarungan berdarah Ronggolawe dan Kepu Anabrang di Sungai Tambak Beras pada tahun 1295 Masehi menjadi masalah baru bagi Lembu Sora, perintis Majapahit itu. Di sungai itu, Ronggolawe meregang nyawa di tangan Kepu Anabrang, sang paman Lembu Sora yang menyaksikan kematian keponakan tersayangnya tak kuasa menahan diri dan menikam Kepu Anabrang hingga tewas. Kematian Ronggolawe dan Kepu Anabrang disebabkan karena ulah pejabat licik Majapahit yang bernama Mahapatih Halayuda yang menghasut Ronggolawe untuk memprotes kebijakan Raden Wijaya. Setelah berhasil menghasut Ronggolawe, Halayuda juga memfitnah Lembu Sora atas tuduhan pemberontakan di Majapahit. Tak heran, Halayuda yang merupakan sepupu Raden Wijaya itu memang berniat mengadu domba dan memfitnah semua pengikut setia Raden Wijaya, lantaran berambisi mengincar jabatan Rakian Mapatih yang saat itu dijabat oleh Nambi.
Jika pada kisah Mahabharata ada tokoh Sengkuni, maka dalam sejarah ini provokatornya adalah Halayudha, sang menteri di pemerintahan Wilwatikta. Nama Mahapati Halayudha itu disebut dalam Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton. Dia sangat berambisi menjabat Patih Amangkubumi, jabatan yang diduduki Nambi. Namun dia belum menemukan kesalahan Nambi. Dalam akal busuk Halayudha, akhirnya terlebih dahulu menarget Lembusora, setelah itu Nambi. Namun Halayudha menyadari hubungan Lembusora dan Prabu Wijaya tak terpisahkan. Seperti tercatat dalam sejarah, Raden Wijaya memiliki abdi setianya, yakni Lembusora, Arya Wiraraja, Ronggolawe, Kepu Anabrang, dan Nambi. Kelima tokoh itu adalah perintis yang selalu membantu Raden Wijaya. Salah satunya berperang saat melumpuhkan serangan Jayakatwang hingga berdirinya negara Wilwatikta atau Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Siasat busuk Halayudha, fitnah Lembusora hingga tewas. Pada dasarnya Raden Wijaya tak lagi mempersoalkan atas insiden 5 tahun yang lalu antara Ronggolawe dan Kepu Anabrang. Bahkan kedua kesatria Majapahit itu tetap dihormati di kerajaan atas jasa-jasa mereka. Kendati begitu, peristiwa di Sungai Tambak Beras menjadi momentum berharga yang dimanfaatkan Halayudha agar bisa memfitnah Lembusora. Sejarawan Slamet Mulyono dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama pada tahun 2006 menuliskan, Mahapati Halayudha menebar fitnah bahwa pembunuhan terhadap Kepu Anabrang yang dilakukan Lembusora sebagai bentuk pemberontakan. Tahun 1300 Masehi atau 5 warsa setelah peristiwa berdarah di Sungai Tambak Beras, Halayudha menghasut sejumlah pejabat tinggi Majapahit, khususnya putra Kepu Anabrang yang bernama Mahisa Taruna, untuk memaksa Lembusora bertanggung jawab atas tewasnya Kepu Anabrang. Halayudha menggunakan Undang-Undang Kutaramanawa Dharma Sastra menuduh Lembusora atas tindakan kriminal karena membunuh Kepu Anabrang. Halayudha meminta Lembusora harus dihukum mati. Agus Arimunandar melalui Indonesia dalam Arus Sejarah 2012 mengungkap Raden Wijaya menanggapi usulan hukuman mati kepada Lembusora dirasa terlampau berat. Halayudha berupaya memperdaya Raden Wijaya dengan menyebutkan bahwa isu di kalangan para menteri dan pejabat tinggi menilai sang raja tidak tegas untuk menjatuhkan hukuman mati ke Lembusora. Karena desakan Halayudha, Raden Wijaya terpaksa memberikan hukuman ke Lembusora, tetapi tidak hukuman mati. Lembusora hanya diberi sanksi berupa pengasingan ke daerah bawahan Majapahit di Tulembang atau di Palembang. Otomatis jabatan Lembusora yang sebelumnya sebagai Rakyan Patih atau Perdana Menteri dicopot. Berhasil memperdaya Raden Wijaya, Halayudha menemui Mahesa Taruna dengan tujuan sama, menghasut putra Kepu Anabrang itu. Kepada Mahesa Taruna, Halayudha menyampaikan kabar bohong. Dikatakannya Raden Wijaya sedang bersedih atas kematian Kepu Anabrang. Namun, jika Mahesa Taruna menuntut balas, sudah pasti Raden Wijaya akan membela Lembusora. Tak sampai di situ, saat menemui Nambi, lain lagi cerita bohong yang ditebar si licik Halayudha. Kepada Nambi, Halayudha menyebut Raden Wijaya berniat membebaskan Lembusora dari hukuman. Karena itu, kata Halayudha, Mahesa Taruna berniat menuntut balas pada Kensora, namun dirinya berhasil meredam amarah Mahesa Taruna. Begitulah Halayudha yang kerap menebar fitnah, hasutan,
dan berita bohong, sehingga saat itu sulit mendapat kebenarannya. Tewasnya Lembu Sora. Puncak kekisruhan itu, Raden Wijaya akhirnya mengeluarkan surat keputusan terkait hukuman Lembu Sora. Surat keputusan itu diserahkan ke Halayuda untuk diberikan ke Lembu Sora. Isi surat itu menjelaskan soal pasal Astadusta dalam Kutaraman Nawadharma Sastra tentang Lembu Sora seharusnya dihukum mati, tetapi mengingat segala jasa besarnya, ia dibuang ke Tulembang. Lembu Sora di Daha Kediri tak terkejut membaca surat keterangan yang dibawakan Halayuda. Lembu Sora justru menyatakan seluruh hidupnya diserahkan hanya untuk mengabdi pada Majapahit. Lembu Sora mendukung tegaknya hukum Utara Manawa itu. Lembu Sora lebih memilih hukuman mati ketimbang hanya sekedar diasingkan karena jasanya ke Majapahit. Jawaban itu membuat Halayuda terkejut karena bisa mengacaukan rencana busuknya. Jawaban itu ditegaskan Lembu Sora secara tertulis melalui surat sebagai balasan untuk disampaikan kepada Sang Prabu Wijaya. Permintaan hukuman mati itu bagi Lembu Sora untuk membuktikan pengabdiannya kepada Majapahit dan bisa dikenang sebagai pahlawan. Selain itu, Lembu Sora berharap keturunannya mendapat peluang lebih baik mengingat segala ketulusan hati yang ditunjukkan Lembu Sora. Jelas saja surat balasan itu tak pernah diserahkan Halayuda ke Raden Wijaya. Seperti dikisahkan Kidung Sorandaka, Halayuda mendatangi kediaman Lembu Sora di Daha untuk menyerahkan surat keterangan raja tentang hukuman yang dijatuhkan berupa pengasingan ke Tulembang bersama dua pengikut setianya, Juru Temung dan Gajah Biru. Dikutip dari tulisan Anah Nur Fitroh yang berjudul Peran Tribuana Tunggadewi dalam Mengembalikan Keutuhan dan Perkembangan Kerajaan Majapahit pada tahun 1328 sampai 1350 di Jurnal Pendidikan Sejarah volume 5 nomor 2 2017, Lembu Sora menerima keputusan itu dan bersiap berangkat ke istana. Untuk melancarkan siasat busuknya, Halayuda mendatangi Nambi dan mengatakan kalau Lembu Sora bersama pasukannya akan datang ke istana Majapahit melakukan pemberontakan karena kecewa atas keputusan sang raja dan Raden Wijaya. Termakan info hoax Halayuda, Nambi pun melaporkan rencana pemberontakan Lembu Sora kepada Raden Wijaya. Awalnya Raden Wijaya tak percaya karena didesak Nambi ditambah hasutan Halayuda. Akhirnya sang raja memerintahkan Nambi menyiapkan pasukan untuk menghadang serangan Lembu Sora. Menurut Kidung Sorandaka, setiba di Majapahit, Lembu Sora datang bersama Juru Temung dan Gajah Biru tiba di halaman depan istana tanpa membawa pasukan. Sementara pasukan Majapahit yang dikomandoi Nambi telah bersiaga dan menghadang Lembu Sora masuk ke keraton atas tuduhan rencana pemberontakan. Pergolakan pun tak terelakkan. Pasukan Majapahit menyerang Lembu Sora. Juru Temung dan Gajah Biru yang tentu saja kalah jumlah. Di pelataran depan istana, Lembu Sora dan dua pengikut setianya mati konyol dikeroyok. Kematian mereka akibat ulah siasat busuk Halayuda yang terjadi pada tahun 1330 Masehi. Halayuda pun tersenyum manis, ambisinya hampir terpenuhi. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit kisah tentang dua tokoh besar yang jadi korban kelicikan dan fitnahan Keji Mahapati Halayuda. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.